Kalau dulu tuh IPO tuh sesuatu yang mewah loh. Zaman dulu ya. Dapat jatah IPO luar biasa loh. Kan? Nggak semua orang dilayani kan? Iya. Bener nggak sih? Orang bilang core and satellite lah ya. Iya. Core and satellite portfolio gitu kan. Iya. Selalu yang jadi core tuh banking. Iya. Zaman dulu saya masuk ke market tuh 2000-an. Iya. Banking tuh 25% dari ISG, 25-30%. Sampai saat ini segitu juga. Masih segitu juga. Masih Padahal segitu juga. nilai size market kita udah Makin gede. Makin gede. Artinya kan dia memang jadi motor pergerakan indeks kan. Yang nggak penting-penting lu jual dulu misalnya mobil gitu kan. Ya lu turunin lah mobil lu lah, misalnya dari mobil apa jadi mobil apa gitu kan. Invest, mumpung lagi correction gitu. Jadi selalu correction itu the best way to invest. Halo semuanya, selamat datang di Bareksa Insight Podcast bersama saya Denny Faidraman dan saya juga ditemani oleh CEO Bareksa, Niputu Kurniasari. Halo. Dan tamu spesial podcast kali ini yaitu ada Bapak Hanif Matik selaku Direktur Utama Start Asset Management. Oke. Mungkin kan ini kita mau membicarakan tentang outlook investasi di 2024 nih. Ya Pak, mungkin kan nanti bisa spill strategi dan lain-lain gitu ya tentang, karena kan memang sekarang juga ekonomi dan lain-lain mungkin masih fluktuasinya masih terus ini ya, apalagi selesai pemilu kemarin juga gitu ya berpengaruh. Nah mungkin pertama-tama mungkin kita mau bertanya soal mitos-mitos saham nih, jadi kita investasi saham ya Mbak Putu kali ini ya. Oke, investasi saham itu hanya untung kalau misalnya jadi investor besar yang bisa kuasai saham, biasanya gitu Pak. Kalau misalnya kan kayak saya anak-anak muda gitu ya, yang mungkin baru receh gitu investasinya, kadang kita kayak, ya udahlah kita mah nggak bakal cuan gitu, yang cuan tetap aja yang di atas itu gimana tuh Pak? Oh, enggak sih. Enggak ya. Enggak. Jadi itu mitos nggak berlaku tuh sebenarnya. Sebenarnya kenapa sih Pak jadi bisa sampai, karena kan memang kan kekhawatiran dari sisi investor retail untuk masuk ke saham kan karena mereka banyak yang kapok dulu ditawarin saham tapi jadinya jadi minus gara-gara terus habis itu kan jatuhnya juga jadi trauma terhadap ada yang bilang oh ini ternyata saham tuh, jadi paradigmanya semua saham tuh saham gorengan gitu jadinya Pak kalau orang-orang yang nggak bener-bener ngerti ya jadi takut, apalagi kalau saya cuman uangnya nggak banyak, jangan-jangan saya cuman jadi dimainin aja lah, jadi korban aja di pasar saham. Sebenarnya gimana sih Pak pergerakan itu? Ya tergantung dari si investor kecil itu tadi ya gitu. Sebenarnya kalau kecil dan besar kan tetap bisa beli saham yang sama ya. Gitu. Tadi saya cek ya, kalau zaman dulu misalnya kayak saham paling gede itu kan Inco lah ya, zaman dulu 40.000 gitu kan, kalau 100 lotnya ya berapa tuh sekitar kali beli 4 juta kali ya. Kalau 100 lot kan 100 ya gitu. Sekarang kayak BCA lah, BCA mungkin berarti 10.000 kali 100 ya 1 juta gitu kan. Sekarang kan uang 1 juta itu kan terjangkau lah ya gitu. Nah kenapa ada mitos tadi korban bandar gitu korban bandar. Karena biasanya nih masuknya tuh nggak ke jalur yang benar kalau menurut gue sih. Ke jalur yang benar. harus kitabnya. Bermain saham pun harus sesuai dengan ininya ya. Jadi ke jalur yang benar tuh gini maksudnya. Jadi kayak orang yang nggak angin nggak hujan gitu ya. Misalnya ke Mas Deva gitu ya. Udah pernah beli saham nggak? Ayo ikutan yuk sama gue yuk. Gue ikut gabung di grup A, di grup B, di grup C. Nah biasanya itu grup-grup, orang bilang grup SP zaman dulu, grup stock picking gitu kan, gitu grup stock picking. Jadi kenapa? Karena di sini tuh yang penting informasi gitu. Nah informasi belinya dikasih, tapi informasi jualnya biasanya nggak dikasih. Itu tuh salah satu tips yang buat para pemain investor tuh yang baru masuk saham. Kalau masuk grup hati-hati. Disuruh beli aja tapi terus jualan Nggak dikasih tahu. Nah ya ngomong-ngomong itu kan berarti kan ada waktu-waktu tertentu misalnya untuk beli, untuk jual gitu ya, seperti sell on May atau kayak window dressing dan lain-lain. Itu maksudnya saat-saat kapan nih kita benar-benar harus kayak ini gitu ya, tahu gitu, ini tuh jual atau beli gitu. Ya, itu emosionalnya ya. Jadi kan kadang-kadang kalau saya lihat tuh pesan itu paling gampang pakai emosional. Tapi kita yang cerna harus pakai narasi, pakai logika gitu.
kenapa Mei itu dibilang sell in May and go away for holiday, dibilang gitu. Jadi kan tujuannya berarti cuan dong, ya kan? Jual lagi cuan gitu. Nah, kenapa gitu? Sebenarnya ada narasi di balik itu. Biasanya momen pembagian dividen itu kan Maret, April, setelah laporan keuangan keluar. Nah, biasanya setelah momen pembagian dividen, katalisnya kan selesai tuh. Iya kan? Ya udah, orang udah untung, cuan kan, dapat dividen, udah gue jual dulu lah, liburan, ntar gue balik lagi bulan Juni lah, gitu. Dan pas banget di summer juga kan. Summer holiday, jadi kesannya pas lah kalau jual di situ, gitu. Cuman kalau lu mau balikin, biasanya itu titik terendah sih di bulan Mei itu, gitu. Jadi mungkin justru ada opportunity untuk beli sih. Oke, jadi artinya tadi Pak yang disebutkan jangan salah jalur, justru artinya yang di kondisi-kondisi ketika orang nggak ini malah kita ikutin. Jadi jangan justru ketika orang banyak ngomong kita malah bilang lihat. Betul, kayaknya gitu. Jangan FOMO ya, jangan ikut-ikutan. Jangan FOMO gitu kan. Ini orang jualan kenapa ya? Dia nggak tahu gitu. Orang jualan mungkin karena lagi untung aja gitu. Ya lihat juga sahamnya punyanya apa gitu kan. Gitu. Bagi yang baru gitu newbie, bahwa perusahaan yang populer itu pasti sahamnya bagus, pasti sahamnya untung. Itu jadi gini, ini pernah ditanya lah investor saham pemula. Ya. Kalau ditanya nih orang beli saham apa, misal kalau Bareksa IPO gitu ya, pasti yang dibeli pertama adalah saham Bareksa, benar nggak? Misal saya kerja di BNI misalnya, saya cenderung akan beli saham BNI, benar nggak? Nggak beli saham kompetitors, meskipun kita tahu kompetitor misalnya bagus gitu ya, tapi biasanya kita beli saham tempat kita bekerja. Atau saham yang kelihatan lah sehari-hari, atau orang bilang ya kan, makan biskuit Mayora gitu kan, beli Mayora, oh gue demen banget Indomie, gue beli Indomie, biasanya orang cenderung begitu ya. Baru yang naik ke level ketiga tuh yang dia beli saham, dia cari tahu gitu. Sebenarnya ini perusahaannya untung apa rugi gitu, tapi biasanya orang nggak gitu sih. Orang oke dah gitu. Sama lah kayak misalnya, wah gue tiap hari gue pakai Gojek nih. Ada Goto, ya kan? Ya udah gue beli aja, gue tahu kok tiap hari gue bayar gitu. jadi balik lagi ya. Jadi ya jadi balik lagi. Gue lihat sih orang lebih cenderung emosional attachment-nya waktu dia beli pertama kali saham gitu, dan dia kecewa misalnya ketika ternyata nggak seperti yang diharapkan gitu. Gitu sih. Banyak banget kaum mendang-mending ya di luar sana gitu. Kadang misalnya beli saham yang bagus tapi misalnya mahal, atau misalnya beli saham murah tapi ya prospek pertumbuhannya tuh rendah gitu. Nah, jadi gini, saham murah jarang dijual ketika bagus, bener nggak? Iya kan? Misalnya rumah lu posisinya baru jadi jalan tol, nggak mungkin kan harganya turun, kemungkinan kan naik dong gara-gara jalan tol naik, jadi pasti beli pas mahal gitu. Jadi balik lagi, di balik message itu kita lihat reasonnya lagi gitu sih. Kalau misalnya reasonnya oke, ya dia lagi dapat vibe gitu ya, dapat apa ya namanya, maksudnya tuh ya saat itu, contoh nih kayak misalnya perusahaan farmasi lagi COVID, beli dong. Iya kan? Iya kan? Gitu. Mau mahal berapa dikejar, iya nggak? Betul. Ya. Sekarang nggak ada kayaknya yang mau beli ya kan? Gitu. Karena udah selesai nih COVID nih kan? Gitu. Jadi orang mulai lepas gitu. Jadi biasanya kalau orang beli saham mahal tapi bagus, cenderung saya lihat tuh orang yang trading. Memanfaatkan momentum. Yang mahal lebih bagus. Mahal bagus. Tapi kalau yang murah tapi lagi kondisi di dasar gitu ya, nah itu cenderung orang yang kontralian, biasanya dia untuk jangka panjang gitu. Jadi jangan mahal bagus untuk jangka panjang. Jadi jangan dicampur ya, jangan dicampur. Jangan di-mix. Itu dua-duanya ada ininya. Ketika harga saham naik tiba-tiba jadi trader. Ketika saham turun langsung jadi investor di keep aja. Harus sesuai dengan tujuan investasinya. Atau kebalik, dia lagi mahal, lagi riding momentum, dia beli di mahal. Pas udah kelamaan, 3 tahun kemudian dicek kok jadi turun. Tapi pas dia beli pas riding momentum sih gitu. Nggak berarti yang satu benar yang satu salah ya. Gitu, bisa dikombinasi sih sebenarnya.
Ya, tergantung tujuan investasi dan kondisi saat itu juga gitu ya. Agree. Jadi nggak. Tapi kalau kan Pak Hanif ini udah lama banget berkecimpung, udah berapa tahun ya Pak? Saya tuh bersentuhan saham tuh 20 tahun lah. Udah 20 tahun itu udah sangat expert. Jadi nah, itu sebenarnya ini nggak sih Pak? Jadi kayak trading sahamnya, habit trading saham tuh investor-investor kita dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya sama aja. Sama. Saya contohnya kayak gini ya. 2008 saham jatuh, ya kan? Iya, yang waktu jatuh. Nah, at that time tuh, ini kakak saya pribadi ya, saya rekomendasi gitu, punya uang masuk ke sini, saya bilang gitu. Apa nih sahamnya? Saya kan biasa golongan blue chip ya. Ya udahlah, mau BRI, mau Telkom, mau apa, pokoknya kalau lagi zaman correction, biasanya saya masuk ke blue chip lah gitu. Biasanya dia yang di cover pertama. Bener sih, abis itu recover 10%, abis itu kayak nggak naik-naik lagi gitu. Sementara nih saham-saham sebelahnya nih, third liner sama second liner, naik. Nah itu kakak saya tuh mempermasalahkan saya tuh. Kamu nih ngasih, ini ide kurang bagus nih, saya pindah ke orang lain lah. Dia ketemu lah teman-temannya ya. Iya. Dia belinya, nggak boleh sahamnya Trub ya, berikutnya ya, Truba ya. Karena dia ngerasa, wah gue kenal banget nih sama Mitra. Iya. Malah sahamnya anjlok. Gue bilang, coba lu stay di BRI, udah kaya lu. Gitu. Jadi feeling pemula itu dia senang ngeliatin harga sih kalau menurut saya sih. Jadi tiap hari, tiap minggu kan nggak mungkin saham yang blue chip itu naiknya itu tiap hari, tiap minggu sih gitu. Jadi begitu agak stay lama, udah nggak asik lagi gitu. Iya. Berarti memang kembali lagi memang kuncinya adalah kalau trader ya udah trader, dan itu benar-benar harus mantau harga ya Pak. Tapi jangan orang yang tidak bisa mantau harga terus-terusan tapi jadi trader gitu. Betul. Kesalahan kita tuh selalu seperti itu, dan itu bertahun-tahun selalu ada aja investor yang salah gitu ya Pak. Nah, juga ada mitos yang lain lah. Udah tahu mitos nggak bakat kaya nggak? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Nggak bakat kaya. Nggak Jadi bakat kaya. Mau apapun diikutin, tapi dia nggak kaya-kaya. Iya. Jadi ini case lagi nih tahun 2008 nih ya. Kan kita tahu ya, ini harga saham gabungan anjloknya lumayan lah ya. Tinggal 700 waktu itu kan. Tapi kan sempat anjlok 1000 tuh. Dari berapa ya, di atas 2000-an, 1000 udah hampir turun 50% lah. Nah waktu itu tuh kita nih satu kantor lah, satu ruangan ya. Coba pengaruhin lah kan kita kan. Lu pada masuk ini dong, saham, gua bilang gitu. Saham apa? Bingung nih kita. Yaudah saham yang indeks aja, saham Indo Premier LQ45. Ya. Pertama kali dia luncur ETF itu ya, LQ45. Waktu zaman jatuh di 2008. Terus satu ruangan semua beli tuh. Di harga 1000 semua, pas indeks IHSG 1000. Ya macam-macam belinya, ada yang 10 juta. Termasuk gue tuh dulu pas mau beli rumah tuh ya. Ini uang DP nih ya kan, 20% ya. Ya aduh, beli rumah 400 juta gitu. Jadi ada uang 100 diapain dulu kan. Udah, gue juga masuk deh 100 uang DP nih, Put. Gue masukin ke situ, ya kan. Gue yakin nih bakal naik. Ya gimana nggak yakin, udah turun dari 2000 ke 1000 ya kan. Terus teman-teman saya ikutan. Terus atasan saya yang pertama ikutan, dan atasan saya yang di atasnya lagi ikutan. Nah, gitu. Itu turun ke 700 loh. Dari Juni ke Oktober. 3 bulan hilang 50%, bayangin. Malah buat DP rumah. Mana gua tahu Desember gua harus bayar. Jadi pelajaran pertama nih buat teman-teman ya. Tolong jangan pakai duit kayak gue ya. Jangan duit panas. Jangan duit panas ya. Harus uang dingin ya. Apalagi yang marahnya bini sendiri. Mungkin gue yang jadi kurang gitu kan. Gitu. Nah, anyway itu rebound. Rebound loh. Di Desember itu rebound. Jadi indeksnya tuh jadi 1100 atau berapa lah gitu. Jadi gue inget itu. Orang kayak gue nih, ya kan? Grogi kan? Takut kejebur 700 lagi. Saya jual loh. Jadi 10% doang untungnya. Ada yang sebelah gue 5%, itu dia lebih stres lagi. Buat sekolahin anaknya, ya kan? Gitu. Terus ada yang lebih lama lagi. Nah, atasan saya yang ini, dia lebih tenang. Udah untung 20%, dia bilang, kalau segini udah untung cukup buat gue. Dia bilang gitu.
atasan saya di atasnya lagi, dia lupa. Lupa. Itu sangat dingin uangnya jadi nggak tahu. Itu yang untungnya paling gede, 50%-an. Tapi tahu nggak? Itu kalau ditahan setahun, naiknya 100%. Gue nyesel juga sih. Kenapa gue jual ya? Gue bilang gitu ya. Gitu. Nah itulah. Ya itu kita pernah di fase itu ya. Iya. Gitu sih. Pak, tapi kalau buat jadi investor tuh untuk bisa mengasah skill nahan kalau misalkan nggak naik terus dia nggak ini tuh. Ya itu sih butuh skill dewa kan, katanya skill dewa itu kesabaran ya kan. Iya. Butuh jam terbang. Jam terbang. Nah, orang yang punya skill dewa itu, punya skill kesabaran itu yang bakat kaya gitu. Yang kayak gua tadi nih. Ya kan, orang bilang dikocok dikit kabur gitu kan. Ini nggak bakat kaya lah gue bisa. Jadi di antara teman-teman lihat nih ya kan. Iya. Kalau turun cemas ya kan. Iya. Ah itu pertanda nih orang nggak bakat kaya nih. Gitu sih. Iya, Sorry ya, tapi emang nggak, begitu sih. Betul. Tapi mungkin Pak, yang jadiin menurut pengalaman kan tadi udah 20 tahun juga gitu ya. Apa yang jadi perbedaan yang paling signifikan gitu ya trading saham di era yang saat ini gitu dengan era yang mungkin sebelum pandemi atau tadi mungkin pada saat 2008 mungkin ya? Yang paling jelas sih informasi sih. Okay. Luar biasa sih bedanya. Kalau dulu kan gelap ya. Kalau ini gue dulu inget nih, Putu nih analis nih, ya kan? Gue suka nanya sama dia kan, Put yang bakal naik apa? Jadi kalau nggak punya kawan di capital market ya kan, agak susah nih. Kalau sekarang tuh kita banjir informasi loh. Ya, dulu RTI nggak ada kan? Nggak ada. Sekarang kita bisa tahu loh, apalagi kalau anak keuangan ya. Lu mau lihat apa? Cash flow-nya, mau lihat labanya, mau lihat omsetnya, semua ada. Beritanya aja ada semua. Dulu kalau nggak langganan apa ya dulu IMQ gitu ya, RTI gitu ya, kita mana dapat sih berita-berita begitu? Iya. Kalau sekarang itu juga media bahkan banyak yang mulai ini kan mengkhususkan ya, kayak tadi CNBC gitu kan ya, atau bursa sendiri kan punya TV. Dulu tuh benar-benar enggak sih. Jadi pertama banjir informasi, kedua mudah. Jadi udah di tangan aja gitu. Kalau dulu kayaknya jual beli kita telepon orang ya kan? Iya. Nah, gitu. Tapi maksudnya apakah itu jadi hal yang bagus atau malah lebih susah karena jadi menyaring informasinya, Pak? Harusnya bagus ya. Artinya kita nggak kena emosional. Karena ini yang salah satu yang sering mempengaruhi orang ini calling dari broker kan, everyday dong. Karena teman-teman broker kan harus ngasih new idea everyday kan. Lagi ini. Nah, itu biasanya cocok untuk yang momentum trading lah. Iya kan? Karena bener sih, suka dia ngasih tahu saham yang hot minggu ini itu apa seminggu ini gitu. Tapi nanti minggu depannya pasti rubah, kita ikutin lagi kayak gitu. Nah, kalau yang sendiri itu kita bisa jadi kayak investor sih. Kita lihat sendiri, ini dividennya berapa ya, omsetnya 5 tahun terakhir tumbuh apa enggak gitu, kayak gitu. Banyak informasi yang sekarang bisa didapetin ya, apalagi kayak di Bareksa udah tinggal di aplikasi doang gitu, tinggal beli gitu kan. Betul. Kalau dulu kan ribet gitu mau beli aja kayaknya. Tapi baiknya sih ada yang edukasi dulu lah. Iya, karena kita masuk tiap hari ya. Banyak juga kalau nggak tahu pakainya sih sayang juga sih. Kayak di Bareksa juga ada setiap pagi ada stock pick gitu-gitu dan ada reason-nya gitu ya. Harus beli saham yang ini dan tiap hari gitu-gitu. Mungkin ini pengalaman juga kali Mbak Putu satu. Banyak banget mungkin yang terakhir ini kan banyak IPO yang dari perusahaan-perusahaan mungkin perusahaan kecil atau perusahaan dengan ya branding yang cukup tenar lah gitu ya. Tiba-tiba misalnya harganya tuh malahan nyungsep gitu kan sekarang. Nah itu bagaimana nih untuk menyikapi hal kayak gini nih? Iya, ini mungkin kalau dari Bapak pengalaman bertahun-tahun, IPO tuh sebenarnya masih menarik nggak sih? Karena kan itu juga termasuk juga orang banyak, udahlah kita coba beli IPO aja pasti ada yang ini. Itu masih berlaku nggak yang sekarang-sekarang ini, Pak? Ya, saya ngamati sedikit aja ya. Iya. Banyak yang kejebur IPO lah, ibaratnya ya gitu. Kalau dulu tuh IPO tuh sesuatu yang mewah loh. Zaman dulu ya. Dapat jatah IPO luar biasa loh. Iya kan? Nggak semua orang dilayani kan? Iya. Bener nggak sih? Jatahannya amat sangat ini dulu. Amat sangat susah. Amat sangat kayaknya kalau nggak minta nggak dibagi gitu. Kalau zaman dulu ya, gitu. Dan biasanya hasilnya bagus. Karena jatahnya sedikit. Jatahnya sedikit. Nah,
Ini ada contoh ya. Dulu saya ada di satu perusahaan manajer investasi ya. Tahun 2010-an tuh saya ingat. Ada IPO lah kayak zaman dulu ya macam-macam lah. Zaman IPO Krakatau Steel, terus Bank BTN apa Bank Jabar ya. Bank Jabar kayaknya, Bank Jabar. Nah, itu kan investor tuh susah untuk mendapat akses ke sana. Nah, ini perusahaan manajer investasi ini cukup lumayan kreatif sih. Nah, dia beli buat prop trade-nya dia misalnya 1 miliar misalnya gitu. Lalu kita tawarin ke karyawan, tapi maksimum misalnya cuma boleh beli 10 juta gitu. Gitu. Jadi ya udahlah nanti hari pertama di closing gitu kan. Jadi buat karyawan lah. Jadi nah, zaman dulu kan kayaknya nggak mungkin kita dapat penjatahan saham-saham tadi kan. Gitu. Beli. Oh bener, loncat, wah itu kan keren banget kan gitu. Kalau sekarang kan kayaknya nggak ada effort sama sekali untuk beli ya, kan? Apa mungkin karena itu ya, gitu. Jadi kalau dulu tuh memang kejadian tuh Pak, setiap beli IPO tuh memang pasti naik kalau dulu. Majority lah, karena susah banget dapat, kan gini kan teorinya kan, kalau lu nggak bisa dapat di IPO, lu beli di secondary dong. Gitu. Jadi dulu penjatahan tuh kan 50%. Apalagi kalau udah dengar berapa cuma dapat 5%, wah itu jaminan itu ARA ya, auto reject atas itu. Gitu. Oke, berarti artinya jadi kalau misalkan beli saham IPO, kita lihat ya Pak, itu dia lagi banyak disebar atau enggak? Bener. Jadi kan kalau saya nggak tahu nih yang sekarang ini ya IPO misalnya 10 miliar, apa cuma 10 miliar gitu book buildingnya. Apa 100 miliar, tapi kan kalau yang belinya 100 miliar kan harusnya dia nggak kebagian di IPO, dia akan ngambil di secondary dong, harganya naik ya. Betul. Gitu sih. Oke, nah Pak, cuman kan tadi kan Bapak bilang sebetulnya kalau dari sisi investor, kalau apalagi investor retail kan ngelihatnya sama dari market tuh bergerak ya tidak jauh berbeda gitu ya Pak, tapi kenapa kalau misalkan kita lihat reksadana saham, karena ini juga kita banyak juga pertanyaan dari sisi investor. Reksadana saham tuh sepertinya 10 tahun terakhir tuh malah nggak kemana-mana. Apakah fund manager sekarang malah jadi lebih susah untuk memilih saham karena size-nya besar atau gimana tuh Pak? Gini, fund manager sama investor tuh beda cerita. Fund manager sama investor beda cerita. Beda cerita. Gue pernah jadi investor, pernah jadi fund manager soalnya. Oke. Kalau investor yang dilihat kan nominal. Gue beli 1 miliar, gue jadi 1 miliar 100 juta, berarti gue untung 10%, iya dong? EGP banget, market mau kemana, iya nggak sih? Iya kan? Market mau nyungsep, market mau naik, yang penting gue harus untung. Ya, itu perspektif investor, itu absolute value, ya kan? Kalau fund manager kan nggak. Duh, jadi ngomongnya nggak enak ya. Bukan bodo amat lah, tapi gimana caranya gue beating index lah, bahasanya gitu, ya kan? Iya. Jadi wah, gue fund manager hebat nih, ya kan? Minus 30% dibanding benchmark 50%. Iya dong? Iya. Gitu. Ya minus lebih hebat gitu kan? Gitu. Jadi kayak kondisi tadi itu, deposito misalnya 5%, misalnya ya. Saham misalnya rata-rata cuma 2%. Gitu. Jelek dong lu. Enggak, gue hebat juga. Kan indeksnya 1%. Berarti artinya kalau kan? Karena fund manager itu dia tugasnya beating index. Oh, jadi kalau fund manager itu tidak mengejar absolute return. Yang dikejar adalah benchmarking. Karena dia nggak boleh deviate jauh-jauh dari benchmarknya. Sebenarnya kalau deviate-nya positif ya, bagus. Orang nggak ada yang nanya. Coba lo deviate-nya, iya kan? Udah tinggal 1%, kita minus 2. Oh udah tuh. Berarti artinya yang terjadi itu karena dia mendekati benchmark dan IHSG kan memang kalau kita bicara hanya indeks harga saham gabungan kan memang nggak kemana-mana 10 tahun. Itu yang menyebabkan makanya kinerjanya. Jadi kalau lihat top 10 kan Funfex bisa dibaca lah. Coba aja iseng kumpulin semua top 10 reksadana saham ya, gitu. Kayaknya mirip-mirip aja sih isi top 10-nya gitu. Kenapa? Karena itu yang ngejaga supaya kinerjanya sama indeks sama gitu. Paling misalnya ada 2-3 saham yang beda lah. Gue bedanya di sini nggak ada Alfamart ya, gue beli Alfamart. Di sini nggak ada apa, gue beli apa gitu. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi
Tapi itu pun beda terjadi, game sih. dan itu pun terjadi nggak cuma di Indonesia berarti kan Pak? Di luar Itu negeri semua sama. pun, semua fund manager dimanapun memang Sama. patokannya seperti itu, yang dia cari adalah benchmarking indeksnya. Ada yang enggak, kayak Warren Buffett gitu ya. Iya, Dia benar-benar absolute return dia kan. iya, iya. Dia kagak peduli benchmark mau ke kiri ke kanan dia kan. Iya. Gitu. Kalau menurut dia, gue mau belinya cuma 2 saham aja, ya 2 saham aja. Mau benchmarknya isinya 100 saham, dia nggak peduli. Gitu. Berarti artinya makanya itu yang kenapa kalau di luar populer dan sekarang di Indonesia juga kayaknya mulai populer ya. Jadi masuknya jadi ke reksadana yang karena ya udahlah benchmarking jadi ke reksadana pasif aja. Itu kata Warren Buffett juga. Daripada lu pusing-pusing, ya kan, milih reksadana itu banyak, ya kan, udah pilih aja reksadana ini, orang dia ngikutin indeks gitu. Oke. Kira-kira gitu sih message-nya dia. Kalau mau beda kayak gue dong, ya kan? Beli 3 saham, beli 5 saham gitu. Kalau lu mau beli gerombolan ya nggak akan beda jauh juga gitu. Iya. Berarti tapi ini pendapat ini juga masih debatable ya. Betul. Nah, Pak, tapi kalau lihat dari sisi, kan sekarang tuh akhirnya ya Pak, setelah beberapa lama cukup stagnan kan indeks saham kita tuh naik di tahun ini, bergerak di tahun ini. Nah, dan itu terjadi kan karena suku bunga The Fed. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri nih, masih akan terus atau dia akan, karena kan kalau 10 tahun kemarin kan naik, tapi habis itu dia akan balik lagi, jadi kayak nggak kemana-mana lah. Nah, ini apakah emang akan jadi satu tren baru untuk indeks saham kita akan naik Pak? Kalau kita bicaranya indeks ya, tapi kalau nanti baru kita bicara individual. Kalau individual sih sebenarnya 10 tahun tuh ada aja yang naik. Tergantung milih yang mana. Tergantung milihnya yang mana. Makanya kan 10 tahun terakhir kalau investor yang absolut itu mungkin ada yang untung. Tapi kalau reksadana saham ya karena dia benchmarking ya jadi di situ-situ aja. Iya, betul. Ya, balik lagi lah. Orang bilang bensinnya apa sih? Indeks harga saham gabungan itu kan. Gitu. Bensin yang pertama itu suku bunga pasti. Suku bunga turun itu temannya investor. Karena kalau analis nih ya, Putu tahu lah kalau discounted cash flow kan pembaginya itu interest rate. Interest rate makin turun, harga makin naik, betul ya? Gitu. Katalis kedua pertumbuhan, ya kan? Kalau perusahaannya bertumbuh, valuasinya naik, gitu. Nah, terus juga rupiahnya nggak gonjang-ganjing biasanya. Rupiah yang stabil atau bahkan menguat, itu bisa indeksnya ikut menguat, gitu. Lalu kemudian pertumbuhan tadi, berarti kan kalau umum lah pertumbuhan ekonomi lah kita lihatnya gitu. Nah, ya saya sih ngelihat dari yang faktor-faktor tadi ya, ini ada bensin untuk cukup naikin harga-harga saham sih, gitu. Nah, Pak, kalau dari tahun ke tahun tuh sektor mana sih Pak yang relatif tuh memang selalu jadi pendorong market ya. Jadi tuh market kita ya Pak, market Indonesia. Market kita ya. Orang bilang core and satellite lah ya. Core and satellite portfolio gitu kan. Selalu yang jadi core tuh banking. Iya. Zaman dulu saya masuk ke market tuh 2000-an. Banking tuh 25% dari ISG, 25 sampai 30%. Sampai saat ini segitu juga. Masih segitu juga. Masih segitu juga. Nilai size market kita udah makin gede. Artinya kan dia memang jadi motor pergerakan indeks kan. Kalau dia makin kecil kan turun dong prosentasenya ya kan, gitu. Nah, itu yang menurut saya core-nya sih. Kalau yang satellite-nya itu macam-macam. Kadang zaman komoditas tuh ya, apalagi 2020 sampai 2022, lu bisa untung gila-gilaan itu di situ ya. Dividennya aja bisa balik modal. Iya, dari dividen bisa balik modal loh. Terus saham ITM-nya yang 40.000 ya, dividennya 40.000 loh, gila loh. Lu di situ kalau masih invest ya, gitu. Jadi satelitnya kadang-kadang tambang, satelitnya kadang-kadang consumer. Kadang-kadang waktu COVID rumah sakit. Kadang-kadang rumah sakit. Nah itu tematik gitu kan bahasa gue. Tapi yang always stay the same itu banking gitu. Berarti itu mungkin jadi satu tips juga. Kita kalau punya portofolio, kalau kita trading di saham, banking itu tetap harus punya ya? As anchor aja ya, as anchor aja. Tapi biasanya nggak meledak-ledak sih. Iya. Itu yang satelit ya. Iya. Returnnya nggak yang tinggi-tinggi banget, nggak yang ini. Tapi paling pasti, tapi maksudnya
oke lah gitu Ya untuk dia setiap tahun saham ngikut ngikutin. aja lah kayak ekonominya lah gitu. Tapi kan Star sendiri juga lagi ngeluarin ini ya Pak, sudah mengeluarkan yang reksadana indeks basisnya Infobank. Ya. Itu karena pemikirannya itu Pak? Karena pemikirannya itu, karena core and straight itu menurut kita core-nya banking, ya kan? Ya udah kita bikin aja nih core banking ini dijadiin reksadana indeks. Nah terus saya cari indeks apa yang isinya banking. Ketemulah Infobank. Makanya Lasir kita luncurkan. Karena kita lihat kan IHSG tadi ya 25-30%. Indeks apa sih yang konsisten lebih bagus dari IHSG? Serikahati. Serikahati, Ya kan dia, dua anak muda banget deh. Iya. ESG Investing. Iya. Ya kan? Nah, kayaknya kita bertanggung jawab lah investasi kita gitu kan. Gitu. Betul. Nah itu tuh bankingnya tuh 60%-an kalau saya nggak salah, ya kan? Berarti kan core-nya juga, betul kan? Ya udah saya kasih core-nya aja, gitu. Sekalian dijadiin dan sebagai core nggak aktif manage kan? Karena kita mau ngasih core portfolio kan, gitu. Kita kasihnya indeks gitu. Nah buat teman-teman yang masih mau sedikit banyak gitu ya, nggak ngerti, nggak apa-apa dong invest di core gitu, di core portfolio gitu. Nah sisanya ya rajin-rajin lah lihat stock pickingnya Bareksa ya kan, ini lagi bagus apa ini gitu. Biar terarah ya. Iya, karena core ini saya lihat sih lumayan naiknya gitu. Ada yang setahun 20%, jadi ke 10 tahun terakhir ya, ada yang naik 300%, ada yang naik 200%, ada yang naik 100%. Jadi ada yang continuous ngasih 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Tapi kan kita nggak tahu yang mana yang naik, kadang BRI, kadang BCA, kadang Mandiri, ya kan? Gitu, kadang BNI juga gitu. Nah, kita nggak tahu, tapi ya udah, makanya saya kasih core portfolionya itu biar nggak usah nebak dulu gitu kan. Yang untuk core, sisanya sih bebas lah gitu. Oke. Tapi kan itu ya Star tuh udah tinggi, si Deva soalnya nanya Pak, itu masih bisa Naik ini nggak ya? Masih bisa naik. Iya benar. Ya. Yang Star itu ya, yang kan ini memiliki apa namanya produk Infobank yang tadi Mbak Putu sebutin ya, itu kan returnnya itu sampai 14% kalau nggak. Iya, tadi saya baru buka. Year to date, Iya benar. Year to date. Apakah misalnya masih melanjutkan nih bisa naik gitu ya? Terus sementara mayoritas saham tadi yang big bank atau big caps itu kan sendiri sudah melewati cum debt kalau nggak salah ya Pak. Dividen. Cum debt dividen kan maksudnya. Kum dividen ya? Iya. Kum dividen. Nah itu kan jadi ke mitos yang sell in May and go away, kan? Sebagai anak muda kan gitu Pak. Jadi memang gini sih, waktu itu luncur kan kita luncurin di Juli, ya kan? Kita mau riding akhir tahun yang window dressing, terus momen pembagian dividen kan setahun dua ya. Ada namanya final dividend, ada yang namanya interim. Interim kan Oktober November, final tuh Maret April. Jadi biasanya ya Maret April correction. Setelah bagi dividen ya. Nah, berarti kan tapi kalau yang perbankan dia yang biasanya paling rilis awal laporan keuangannya. Jadi musim dividennya itu dihabisin di bulan Maret. Gitu. Jadi mungkin akan ada correction di April lah gitu. Orang balik lagi lah katalisnya, apalagi udah untung tadi ya. Mungkin bisa jalan-jalan dulu apa gimana gitu kan gitu. Tapi berarti artinya sebenarnya malah ketika turun itulah itu juga jadi satu kesempatan ya Pak untuk masuk tadi kalau dibilang. Ya balik lagi kan ini investor yang lump sum apa investor yang rutin? Nah itu bedanya apa tuh Pak? Kalau buat kita main di saham banking? Kalau investor yang rutin itu nggak usah lihat-lihat begituan lah. Oh dia terus aja tiap bulan. Terus aja. Konsisten. Jangan kan tiap bulan. Saya ada satu investor ya di situ, orang Medan, gue juga nggak kenal. Itu everyday loh dia. Gitu. Beli. Benar, gue nggak bohong. Asli everyday beli. Jadi kayaknya dia untung berapa? 100.000 masukin. Sekarang jumlahnya kayaknya udah 40 juta atau berapa. Dia udah untung 4 juta gitu. Even itu dia nggak analisa apa-apa loh. Ya kan? Kayak everyday aja kayak. Itu beneran dia everyday. Nah kemarin gue lihat sehari mungkin lagi dapet THR kali ya. Dia masuknya 20 juta gitu. Biasanya tuh dia seminggu lagi dapat uang lebih dia masukin gitu.
terbukti dia returnnya bagus gitu ya, nggak usah pakai mikir gitu kan, kalau yang rutin apa segala macam. Jadi dia tinggal lanjutin aja kayak begitu sih saya kira gitu. Cuman kalau misalnya, aduh pas gue pertama kali beli lagi dapat THR misalnya nih gitu kan, menurut gue sih jangan terlalu 100% juga. Lump sum-nya itu bikin keseimbangan lah kalau menurut gue ya. 50% ke yang equity, for example ya, 50% misalnya ke fixed income atau money market, ya kan. Nah nanti ini juga gue teori ini tahu dari orang yang investasi juga, gitu. Cuman dia investnya di S&P 500. Kan gue nanya sama dia, kan last year gue main golf nih sama dia, dia bilang, wah gue selalu beli S&P 500 US dollar, gue betting gini-gini. Gue bilang, kan sempat turun tuh ya, S&P kan, gitu. Nah porsi yang kalau dia porsi rupiahnya dikonvert semua ke USD gitu. Nah jadi untuk tahap awal kalau bingung bagi dua aja, 50% ke yang fixed income fund gitu ya, mau fixed income mau money market, 50% yang equity. Once equity-nya jatuh, yang ini bisa dipindahin gitu. Jadi kalau naik tetap kebagian 50%, kalau turun lu masih punya peluru. Yang susah kan lu sekali beli udah nggak ada lagi senjatanya gitu. Berarti artinya kalau kita mau beli apapun, either itu, tapi yang berbasis saham ya, either itu reksadana ataupun kita beli saham langsung, itu baiknya memang bertahap, jangan langsung semua uang kita masuk ke sana ya Pak. Dan tapi kalau tadi yang